Halo guys, welcome back my channel. Di video kali ini Mimin akan berbagi tips dan trik tentang menggunakan rumus Microsoft Excel di Word. Nah, emang bisa menggunakan rumus Microsoft Excel di Word? Nah, tentu bisa. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel, yaitu satu nota pembelian komputer sekaligus tabel daftar nilai. Nah, untuk menggunakan rumus Microsoft Excel di Word ini, kita bisa menggunakan formula. Nah, tapi untuk itu, sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, sama seperti halnya di Microsoft Excel. Nah, untuk mengetahui ini C1, C2, atau C3, kita harus tahu dulu. Di nomor ini, nama barang, jumlah, harga, satuan, subtotal, yang atas ini itu A, B, C, D, E. Sedangkan yang ke bawah sini yang nomor 1, 2, 3, 4 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Nah, untuk menggunakan rumusnya, kita masuk di formula. Kita pilih dulu sebenarnya subtotal, kita akan mencari subtotal, kita pilih, masuk di layout, lalu kita masuk di formula. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan rumus karena di sini saya mau menentukan jumlah harga, yaitu di sini jumlahnya 3, harga satuannya ada ini 1.400.000 ya. Nah, kita tinggal klik sama dengan, lalu C2 karena ini di bagian C dan di posisi kedua, lalu dikali D2. Nah, hasilnya 4.200.000. Nah, untuk yang ke bawah pun juga kita masuk di formula, kita sama dengan, lalu kita pilih di mana di jumlah. Di jumlah itu berarti C3 ya, berarti kita masuk C3 lalu dikali ya, dan subtotal itu di D3. Oke. Nah, ini hasilnya 10 juta. Nah, lalu di motherboard Asus sama ya. Kita masuk di formula, lalu kita isikan sama dengan, nah ini C4 kali D4, lalu oke. Nah, tetap 4 juta ya, karena kalinya 1, cuman kali 1. Nah, ini juga pakai rumus formula juga. Nah, kita C5 kali D5 seperti ini, lalu oke. Nah, 5 juta muncul. Nah, untuk menggunakan rumus total juga sama. Kita pilih kolomnya dulu, lalu masuk di formula. Ya, masuk di formula ya, kita masukkan rumusnya. Nah, ini sama karena kita mau penjumlahan total keseluruhan, kita pakai sama dengan sum kurung buka ya, kurung buka. Nah, karena ini berarti di posisi E2 berarti E2 titik 2, kita pakai titik 2, lalu ke E5, lalu ke E5 karena kita akan menjumlahkan rentan dari monitor 21 in sampai dengan Core i7. Nah, jadi hasilnya ini 23.200.000. Nah, gitu caranya. Nah, untuk pengelolaan daftar nilai ini sama juga. Untuk menggunakan rumusnya, kita pilih jumlah total, kita klik dulu, masuk di formula. Nah, kita atur dulu lah biar ke tengah semua teksnya. Nah, kita pilih jumlah total, lalu masuk di formula. Nah, kita geser dulu biar kelihatan. Nah, ini sama ya, A, B, C, D, E. Yang atas itu A, B, C, D, E. Kayak di Excel, yang ke bagian ke bawah itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita masuk sama dengan sum. Ini berarti C2 titik 2, kita pakai titik 2 karena rentan ya, rentan dari C2 sampai C6.
Jadi kita total semua. Oke, ketemu. Nilai semester 2 lanjut kita pilih, lalu masuk di formula lagi, kita total sama dengan sum kurung buka, berarti A, B, C, D, kita di posisi D2 berarti ya. Lalu ini apabila kita salah memasukkan rumus, ini akan seperti ini, sistem error. Karena saya pakainya kali ya. Ini menunjukkan adanya kesalahan. Nah, kita rubah lagi ke titik 2 karena kita kan mau penjumlahan sum, kita bukan perkalian ya. Nah, titik 2. Jadi kalau salah itu ada notifnya seperti ini teman-teman. Nah, oke, langsung ketemu. Oke, masuk di formula lagi, sama dengan sum. Nah, kita rubah, berarti ini posisi di E2 titik 2 E6. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk mencari nilai tertinggi pun juga sama. Nah, di sini ada paste function ya, paste fungsi. Nah, ini ada max untuk mencari nilai tertinggi. Nah, ini kita bisa sama dengan, mari kita pakai dulu. Kasih sama dengan, jangan lupa ya. Sama dengan max kurung buka. Nah, kita ingin mencari nilai tertinggi dari berapa ini? C2 sampai C6. Nah, kita akan mencari rentan di situ ya, C2 dari C6. Nah, ini sudah nilai tertingginya 80, betul. Nah, masuk di formula lagi untuk nilai semester 2, nilai tertingginya kita mau cari sama dengan max kurung buka. Berarti ini posisi di D2 berarti D2 titik 2 lalu D6 kurung tutup. Oke. Nah, kita juga akan mencari di nilai semester 3 seperti biasa sama dengan max kurung buka E2 titik 2 E6 kurung tutup, lalu oke. Nah, muncul lagi. Nah, untuk mencari nilai terendah pun juga sama, kita pilih tabel kolomnya dulu, maksud saya kolomnya dulu, lalu masuk di formula, lalu kita pilih ketik sama dengan min kurung buka. Kita akan mencari nilai terendah di semester 1 ya, siapa? Nah, berarti C2 titik 2 C6 kurung tutup. Oke. Nah, ini nilai terendahnya 75. Nilai semester 2 kita akan mencari sama dengan min kurung buka. Berarti ini posisi di D2 titik 2 D6. Nah, karena ini di Indro ini posisi di D6 untuk nilai semester 2 nya. Nah, lanjut di nilai semester 3. Nilai semester 3 itu posisi dia di E. Nah, jadi untuk nilai itu berarti di E2. Nah, E2 titik 2 untuk Indro berarti di E6. Nah, kurung tutup lalu oke. Nah, nilai terendahnya 78. Nah, untuk mencari rata-rata kita juga sama, pakai average. Nah, di paste function juga ada. Saya ketik aja karena sudah hafal, sama dengan average kurung buka C2 titik 2 C6 kurung tutup. Oke. Nah, kalau seperti ini karena kita tadi lupa menyeting pada bagian ini number format. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita harus pakai yang 0. Nah, lalu oke. Nah, secara otomatis hasilnya seperti ini. Jadi tidak 078 seperti tadi ya.
Nah, kita lanjut ke nilai semester 3, semester 2 maksud saya, rata-ratanya kita cari sama dengan average D2.2 D6 kurung tutup. Jangan lupa fungsinya number format maksud saya dirubah. Nah, hasilnya 82 seperti ini. Lanjut ke nilai semester 3 sama dengan average kurung buka E2.2 E6. Nah, kurung tutup, lalu oke. Jangan lupa nomor formatnya ya, pilih yang 0 lalu oke. Nah, 85. Nah, mudah bukan? Jadi tidak mustahil kita menggunakan rumus Microsoft Excel di Microsoft Word. Jadi kita bisa kok. Nah, oke, itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa like, share video ini. Mari bangun channel ini bersama-sama agar selalu memberikan video yang menarik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.